Welcome to Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Materi ini menggunakan referensi dari diktat Excel yang saya kembangkan untuk STMIC Logika. Now, let's get started. Fungsi logika memungkinkan kita menguji apakah suatu ekspresi, kondisi, atau syarat terpenuhi atau tidak. Fungsi logika yang wajib diketahui antara lain fungsi if yang akan menghasilkan satu nilai jika terpenuhi atau true, dan nilai lainnya jika tidak terpenuhi atau false. Fungsi if memiliki 3 argumen. 1. Logical test, yakni ekspresi apapun yang bisa diuji apakah true atau false. Sehingga di argumen logical test ini sering menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. 2. Value if true, yakni nilai yang dihasilkan jika logical testnya adalah true. 3. Value if false, yakni nilai yang dihasilkan jika logical testnya adalah false. Penggunaan if ini bisa berupa single if, bisa juga berupa nested if. Single if maksudnya fungsi if yang digunakan hanya satu, jadi if tunggal, sehingga pengujiannya menghasilkan 2 nilai saja. Seperti kasus ini, di mana nilai yang mau di return ada 2, naik level atau turun level. Sedangkan nested if maksudnya fungsi if yang digunakan lebih dari satu, jadi if majemuk atau multiple if, sehingga pengujiannya menghasilkan lebih dari 2 nilai. Nested if ini rencananya akan dibahas di video selanjutnya. Tungguin aja ya. Sekarang kita langsung ke kasus 1 ya. Kasus 1 ini untuk menyelesaikannya, perhatikan ini ketentuannya. Jika skornya lebih dari 50, maka hasilnya naik level. Sebaliknya, jika skornya lebih kecil sama dengan 50, maka hasilnya turun level. Nah, kalau kita perhatikan dari kondisi ini ya, skor lebih kecil sama dengan 50, ini adalah negasi dari skor lebih besar 50. Dan kita lihat juga hasil yang mau di return itu ada 2, naik level atau turun level. Makanya kasus 1 ini bisa dipecahkan dengan single if atau if tunggal. Oke, langsung saja kita inputkan formula if-nya. Pertama, pastikan pointer kita berada pada sel hasilnya. Nah, seperti ini ya, di sel D7.
Nah, karena nanti disinilah hasil daripada formula itu mau di return ya. Oke, next, untuk menginputkan formula sebenarnya bisa langsung diketikkan mengikuti sintaksnya. Ini sintaksnya kan. Nah, jadi kalau suka coding, biasanya kalau suka coding itu pasti suka langsung mengetikkannya. Nah, boleh ketikkan aja sama dengan if, buka kurung, nah, boleh langsung seperti di codingnya. Akan tetapi untuk memudahkan pembelajaran pada video ini, saya akan menggunakan insert function yang ini, fx ya. Oke, jadi langsung saja saya klik insert function. Kemudian kita pilih fungsi if-nya. Nah, ini sudah ada fungsi if-nya. Secara spesifik, fungsi if itu berada di kategori logical ya, logical. Nah, jadi ini ada banyak kategori. Kalau spesifiknya, if itu berada di kategori logical. Ya, ini dia if-nya. Kita double klik aja langsung if-nya. Oke. Nah, sudah terbuka ya kotak dialog function arguments untuk if. Nah, kotak dialog function arguments if ini, jika perlu, bisa aja kita pindah-pindahkan atau kita geser-geser. Ya, seperti ini. Perhatikan mouse-nya diletakkan pada title function arguments. Nah, bisa dipindahkan ya, supaya lebih luas penglihatan terhadap data Excel. Nah, seperti ini. Boleh aja. Atau kalau mau main gulung juga bisa. Nah, ini ya, diklik di sini untuk menggulung. Nah, tergulung dia ya. Kalau mengembangkan lagi, klik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita buat aja kayak begini biar nampak sekaligus semuanya ya. Nah, pada argumen pertama logical test, yuk kita masukkan ekspresi ataupun syarat ataupun kondisinya ya. Ini skor lebih besar 50. Berarti kita pilih skornya yang ini B7 ya, perhatikan kelihatan ya, B7 nah, kelihatan ya, B7. Kemudian lebih besar 50. Nah, seperti ini ya, besar 50. Kemudian kita pindah ke argumen yang kedua, value if true. Nah, kita bisa klik saja, lihat kursor kita sudah pindah ke argumen kedua, value if true. Nah, apa kira-kira yang di return oleh Excel jika logical test ini terpenuhi? Nah, jika nilainya memang lebih dari 50, yaitu naik level. Nah, jadi ini kita inputkan naik level. Nah, naik level ini adalah jenis data teks. Jadi karena dia jenis data teks, itu wajib diapit dengan tanda petik 2. Nah, ya. Jadi kalau seandainya kalian sebelumnya pakai coding ya, dan ketik langsung sesuai sintaks ini, diketik aja langsung. Nah, itu jangan lupa mengapit data teks dengan petik 2. Jangan lupa. Nah, adapun kalau kalian menggunakan function arguments seperti yang ditunjukkan pada video saat ini, nah itu biasanya Excel akan mengidentifikasi secara otomatis ini data teks, lalu secara otomatis juga diapitkan. Nah, ini ya buktinya ya. Saya pindahkan kursor saya ke bawah. Tuh, secara otomatis data teks saya diapit dengan tanda petik 2 seperti ini. Kelihatan? Ya, ini juga kelihatan, dari sini juga kelihatan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada argumen yang ketiga, value if false. Coba lihat, kursor saya sudah berada di argumen yang ketiga, value if false ya. Sudah berada di sini. Nah, di sini pada argumen yang terakhir ini, apa kira-kira yang mau di-returnkan oleh Excel apabila syarat ini tidak terpenuhi? Jadi kalau dia bukan lebih besar dari 50, nah, berarti yang ini kan, kalau dia tidak lebih besar 50 berarti kan lebih kecil sama dengan, kan negasi tadi, berarti dia turun level. Nah, jadi ketika langsung turun level. Nah, sama seperti di value if true, turun level ini kan tipe data teks, jadi wajib diapit dengan petik 2.
Nah, kalau kita inputkan melalui function argument, ini otomatis nih diinputkan oleh si Excel, ditambahkan Excel, tanda petik 2-nya. Oke, kalau nggak percaya nih, saya pindahin nih kursornya. Nah, tuh, otomatis kan ditambahkan pengapitan petik 2 atau kutip 2-nya. Nah, sudah seperti ini saja. Langsung kita oke. Nah, dapat hasil nenek dapat. Sekarang untuk membuktikan apakah formula yang kita inputkan sudah benar atau tidak, ya ini formula ini akan kita copy-paste untuk menyelesaikan seluruh record, ya. Jadi one for all. Maksudnya ini satu formula untuk menyelesaikan semua record, ya. Jadi seperti biasa kita letakkan di sini di pojok kanan bawah seperti ini ya, tanda tambah kurus. Lalu kita drag and drop, nah, klik tahan sampai ke bawah. Sat, ya, otomatis dia menyelesaikan kasus satu untuk seluruh record. Jadi kalau ada banyak itu langsung selesai, serap otomatis, ya. Inilah dia namanya otomatisasi komputer. Oke, sudah selesai untuk kasus satu, terpecahkan dengan baik dan benar. Fungsi logika lainnya yang umum digunakan dalam Excel antara lain fungsi AND. Fungsi AND menguji semua argumen dan akan menghasilkan nilai true jika semua argumennya true. Perhatikan kasus kedua. Agar naik level, ada dua syarat yang kedua-duanya wajib dipenuhi. Syarat pertama, skornya lebih dari 50. Syarat kedua, statusnya belum. Maksudnya itu belum nikah, ya. Jadi, langsung saja kita letakkan pointer pada sel di mana formula akan diinputkan. Dalam hal ini adalah sel D12. Kemudian kita panggil fungsi if. Masih dengan teknik pertama, yaitu melalui insert function. Nah, klik insert function. Ini sudah kelihatan if-nya, kita double klik saja if-nya. Oke, saya geser kemari. Nah, ini kedua syaratnya wajib terpenuhi kan. Jadi kita kombinasikan dengan fungsi AND. Fungsi AND itu diletakkan di logical test, argumen pertama if, ya. Kenapa? Karena disinilah ekspresi atau syarat atau kondisi tersebut diuji apakah terpenuhi atau tidak, ya. Jadi untuk memanggil fungsi AND di dalam fungsi if, berarti ini fungsi di dalam fungsi, ya. Maka kita lakukan melalui combo box ini yang biasanya untuk name box, ya, ini. Jadi kita klik tanda panah bawah karena kita mau memanggil fungsi AND, ya. Jadi harus kita klik tanda panah bawah supaya bisa melihat dan memilih fungsi AND tersebut, ya. Nah, ini sudah ada fungsi AND-nya. Nah, ini bisa langsung diklik. Kalau ya, kalau seandainya fungsi N-nya tidak kelihatan di daftar ini, jangan khawatir, tinggal klik more function. Maka akan kembalilah terbuka kotak dialog yang berisi fungsi-fungsi itu, ya. Bisa dipilih lah N itu di situ. Masih di kategori logical secara spesifik, ya. Nah, ini karena sudah ada, berarti langsung N kita klik, ya. Kita klik N seperti ini. Nah, ini sudah nampak nih N-nya. Nah, pada logical pertama, ekspresi pertama, kita masukkan skornya. Jadi kita pilih skor seperti ini, ya. Perhatikan, ini adalah sel B12, ya. Sel B12. Jadi di baris yang sama, masih di baris yang sama dengan formula karena memang kebetulan berada di baris yang sama, ya. Ini B12. Kemudian kita buat operator perbandingannya lebih besar 50. Nah, seperti itu. Ini ekspresi pertama. Kemudian untuk mengisikan ekspresi kedua, kita pindah ke argumen yang kedua. Nah, di logical 2, ya. Ini
function argumen milik n ya. Nah, seperti ini. Setelah nampak nih kursornya pindah di argumen kedua, kita masukkan ekspresi yang berikutnya yaitu statusnya belum. Berarti kita klik di sini ya, isi dari status yaitu C12. Oke, kelihatan ya C12 ya. Nah, operator perbandingannya ya sama dengan ya. Jadi statusnya sama dengan belum. Nah, ini di sini kita kan mau mengetikkan belum. Belum ini adalah data tipe teks ya. Nah, karena data tipe teks ini tergabung tergabung juga dengan referensi sel C12. Jadi, walaupun melalui function arguments, dia tidak akan otomatis diapit dengan petik 2. Jadi harus kita manualkan ya, inputkan manual pengapitan petik 2-nya. Nah, seperti ini. Lalu belum. Nah, ya. Ini seperti ini ya, perhatikan. Kita tandai sendiri ya petik 2-nya karena ini data teks yang dikombinasikan pula lagi dengan sel maupun sama dengan. Jadi harus manual memang ya. Sudah seperti ini kelihatan. Jadi ada dua kondisi yang sudah kita inputkan di dalam function argumen ends. Oke, perhatikan sekali lagi. Nah, sudah selesai di argumen ends. Yang belum selesai kan if. Nah, kita mau menyambung kembali ke fungsi if yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan fungsi if yang sebelumnya, yang sudah diinputkan sebelumnya, hati-hati ya. Klik pada atau di tengah-tengah if yang di formula bar, yang di sini. Nah, kliknya di sini ya. Nanti saya klik start. Nah, oke, lihat. Terbuka kembali jendela function arguments untuk if. Kelihatan kan? Jadi di sini tadi dikliknya ya. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang karena logical testnya sudah selesai argumennya, kita bergerak ke argumen yang kedua, yaitu argumen value if true. Nah, jadi di sini di argumen value if true ini kita pindahkan kursor yang kita klik. Nah, lihat kita klik. Jadi kursornya sekarang bergerak ke argumen kedua, value if true. Karena kita mau mengisi argumen yang kedua, value if true. Ya. Oke, apa kira-kira yang mau di-return oleh Excel jika kedua syarat ini, ya, kelihatan kedua syarat ini yang di logical test bernilai true atau terpenuhi kedua-duanya. Berarti dia naik level. Nah, naik level ini karena dia sendirian tipe data teksnya, jangan khawatir, ini otomatis diapit dengan petik 2. Nah, ya otomatis. Nah, beda dengan tadi kan dia nggak sendirian, si belum tadi kan, nah, jadi harus manual. Nah, ini otomatis dia. Kemudian kita gerak ke value if false, ya, argumen yang ketiga. Perhatikan kursor saya sudah berada di argumen yang ketiga karena kita mau mengisi argumen yang ketiga, value if false. Argumen yang terakhir nih ya. Apa kira-kira yang mau di return Excel kalau logical test ini tidak terpenuhi? Berarti salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau apalagi kedua-duanya tidak terpenuhi ya. Berarti dia turun level. Jadi di sini bisa kita ketik turun level ya, seperti ini ya. Nah, begini aja sudah selesai ya. Jangan khawatir untuk data tipe teks ini akan otomatis diupdate oleh Excel dengan tanda petik 2 karena dia sendirian data teksnya di sini ya. Jadi langsung saja kita oke kan? Iya. Nah, kita akan buktikan apakah one for all ya. Satu formula ini bisa memecahkan semua record. Oke, kita tarik seperti biasa, kita kopes sampai ke bawah. Sat. Oke, perhatikan di sini semuanya turun level. Kenapa? Berarti salah satu atau keduanya tidak terpenuhi. Nah, ini statusnya udah belum, tetapi skornya ternyata tidak lebih besar daripada 50 ya. Ingat, sama dengan 50 itu tidak sama dengan lebih besar daripada 50 ya. Nah, untuk yang ini walaupun ini skornya lebih dari 50, tapi statusnya
nikah ya. Jadi makanya kita turun level. Nah, seperti ini berarti formula kita sudah baik dan benar. Paham kan? Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, komen di video ini ya. Fungsi logika lainnya yang akan diperagakan dalam video ini adalah fungsi OR. Fungsi OR menguji argumen-argumen dan akan menghasilkan nilai true jika satu atau lebih argumennya true. Perhatikan kasus ketiga. Untuk naik level, salah satu syarat ini wajib dipenuhi. Salah satu saja ya. Skornya lebih dari 50 atau statusnya belum. Makanya kasus 3 ini diselesaikan dengan fungsi if kombinasikan fungsi OR. Langsung saja kita kerjakan. Letakkan pointer pada sel hasil di layar, dalam hal ini adalah D17 ini. Panggil fungsi if-nya masih dengan teknik insert function ya, melalui fx. Kita klik. Nah, ini dia if-nya. Oke, double klik if-nya. Nah, pada logical test argumen pertama milik if ini, disinilah kita panggil fungsi OR-nya ya, untuk menempatkan ekspresi yang mau diuji ya. Untuk memanggil fungsi OR di dalam fungsi if, nah berarti ini fungsi di dalam fungsi, sama seperti tadi kita panggil melalui ini combo box yang paling kiri ya. Ini name box ini. Nah, oke. Kita klik di sini. Kita cari fungsi OR-nya. Nah, kalau sudah ada fungsi OR-nya, tinggal klik saja fungsi OR-nya. Ya. Sama kayak tadi, tinggal klik saja kalau dia sudah ada di dalam daftar. Ya. Kalau belum ada di dalam daftar, nggak ada di sini, nah berarti harus dari more function. Oke lah, anggap, ini anggap ya, anggaplah OR-nya nggak ada di daftar. Berarti kita klik more function, lalu kita panggil OR-nya, ini dia OR. Secara spesifik di kategori logical ya, ini OR. Double klik. Ya. Kemudian pada function arguments OR ini di argumen pertama logical 1, logical 1. Ekspresinya yaitu skor, pilih skor. Berarti ini adalah B17 ya, B17 skor. Perhatikan ya, B17 lebih besar 50. Nah, ya seperti ini. Lebih besar 50. Ini data tipe angka. Data tipe angka tidak usah diapit-apit ya. Langsung saja lebih dari 50. Kemudian ekspresi yang keduanya, berarti pindahkan kursor ke argumen kedua OR di logical 2, logical 2 ya, kursor saya sudah pindah ke sini. Lalu status belum, kita pilih yang ini. Oke, saya geser lagi ya, C17 ya, perhatikan sini C17 sama dengan, nah ini mau nuliskan data tipe teks ya. Jadi data tipe teks ini udah nggak sendirian, dia bersama-sama dengan referensi sel dan operator sama dengan ya. Karena dia nggak sendirian, maka data tipe teks ini kita update secara manual ya. Jadi kita update sendiri dengan petik 2 atau petik 2, kita ketikkan belum. Nah seperti ini ya. Ini data tipe teks. Kemudian sudah selesai, ada 2 ekspresi saja ya. Ini ada 2 ekspresi saja, sudah cukup. Berarti OR-nya
Nah, kita akan kembali ke fungsi if yang sebelumnya, yang sudah kita inputkan sebelum or. Nah, ini dia ya. Jadi untuk kembali ke fungsi if yang sebelumnya, maka kita klik pada if di formula barnya di sini ya. Jangan klik di sini, salah nanti. Menambahkan if baru dia, salah ya. Jadi kita ini ingin menyelesaikan if yang lama, if yang sudah diinput sebelumnya. Jadi klik pada if di sini di formula barnya seperti ini. Iya, nah kan kelihatan nih kan if yang lama kan, if yang sebelumnya kita inputkan ya. Oke, logical testnya udah selesai. Kita sekarang ke argumen yang kedua, value if true. Pastikan kursornya sudah berada di sini di value if true. Jadi kita klik saja. Nah, begitu kita klik, kursor kita berada di argumen kedua, value if true. Nah, apa yang mau di return Excel kalau logical test ini terpenuhi? Ya, or berarti salah satu syarat ini terpenuhi. Berarti dia naik level. Jadi kita ketikkan naik level. Nah, ini data tipe teks harus diapit petik 2. Ya, wajib diapit petik 2. Nah, otomatis tapi dia kalau di sini ya. Nah, pindah lagi ke value if false, argumen yang terakhir, argumen ketiga. Pastikan kursornya sudah pindah ke value if false, argumen yang ketiga. Apa yang di return oleh Excel kalau logical testnya tidak terpenuhi? Nah, berarti semua syaratnya ini tidak terpenuhi, semua syaratnya false ya. Berarti dia turun level. Kita inputkan turun level. Nah, ini juga data tipe teks wajib diapit dengan petik 2. Nah, kalau di sini dia karena dia sendirian ini otomatis nih. Nah, pada saat saya klik OK mungkin terlihat ini secara sepintas ya. Penambahan petik 2 oleh Excel. Oke, ya. Sudah selesai satu formula. Kita uji one for all, satu formula menyelesaikan semua record. Kita letakkan pada pojok kanan bawah, kita drag and drop seperti ini. Oke, nah ini naik level karena salah satunya terpenuhi, skornya di atas 50. Nah, kalau ini juga salah satu syaratnya terpenuhi, yaitu status belum. Nah, adapun yang record yang ketiga, Cibiusa. Nah, ini kedua-duanya tidak terpenuhi ya. Skornya tidak lebih dari 50 dan statusnya tidak belum ya. Oke, makanya dia turun level. Nah, gimana? Sudah paham? Coba perhatikan lagi, inilah perbandingannya ya antar 3 kasus. Yang mana kasus pertama single if, kasus kedua if kombinasi and, dan kasus ketiga if kombinasi or. Nah, apabila ada yang belum paham, silakan komen di video ini ya. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.